kita dikasih rezeki, bilang alhamdulillah. Kalau kita dikasih sedikit juga, bilang alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Kang Hendra Santri Rancakadu. Ya alhamdulillah, salawat salam semoga tercurah limpahkan kepada Habib tertinggi Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kali ini kita mendapatkan syafatul uzma di yaumil qiyamah dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi kali ini saya akan memberikan tata cara buat berkhutbah yang benar. Bagi pemula yang belajar untuk berkhutbah, lihat dan teliti tata caranya ini. Kita mari dan saksikan video ini dan jangan di skip, karena video ini sangat bermanfaat buat kalian semua. Semoga para jamaah semua yang melihat ini mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah dan mendapatkan rezeki yang barokah, mendapatkan anak keturunan soleh-solehah dan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut dengan membaca khutbah. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiatina a'malina, may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa kuntum muslimun. Mari kita panjatkan puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat serta karunia-Nya sehingga pada saat ini kita masih diberi umur yang panjang untuk dapat menunaikan salah satu perintahnya, melaksanakan sholat Jumat. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya dan seluruh umat Islam hingga akhir zaman. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan takwalah kita akan selamat sejahtera di dunia dan di akhirat. Sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam mengarungi kehidupan dunia ini, kiranya tak seorang pun di antara kita yang tidak ingin mendapatkan cinta, yaitu seorang pun di antara kita yang tidak ingin mendapatkan cintaan dari Allah sebagai pelindung dan kasih-Nya, karena kita pun tahu bahwa kecintaan yang diberi Allah Subhanahu wa taala merupakan puncak daripada kecintaan yang ada dalam kehidupan umat manusia. Dapat kita bayangkan betapa senangnya seorang anak yang diperhatikan dalam cinta Allah Subhanahu wa taala, betapa bahagia apabila seorang istri dalam kedamaian di rumah tangga senantiasa dicintai suaminya, betapa senang karyawan yang mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari atas karena prestasi yang dicapainya. Semua itu adalah kenyataan hidup yang senantiasa diinginkan oleh setiap manusia. Namun kecintaan dan kasih sayang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan melebihi kecintaan kasih yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada setiap manusia. Jadi saya di sini akan memberikan yaitu ciri-ciri orang yang beriman. Nah, orang yang beriman di dalam Al-Quran mengatakan imtisal amrillah wa zinabawihi,
nawaihi, yaitu melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Nah, apa saja banyak, seperti contohnya yang dilaksanakan perintah Allah, yaitu sholat, zakat, puasa, munggah haji. Itu rukun Islam yang nomor kelima, munggah haji. Seperti syahadat. Orang yang mau masuk Islam, kita harus membaca syahadat. Nah, kumaha cenah cek syahadat? Nah, nyata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tah eta. Bacakeun nya. Itu baca. Banyak yang kita harus laksanakan, seperti sholat, yaitu zakat apa saja yang kita zakatin banyak. Sedekah jariah, berinfak kepada masjid, sedekah kalau kita punya makanan, saling bantu kepada tetangga atau sesama rumah, saling bantu, jangan makan sendirian. Karena apa? Karena sama aja dia kurang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah teman-teman, jadi kalau kita ibadah dengan ibadah yang imannya kuat, insya Allah kita akan mendapatkan syafatul uzma yaumil qiyamah. Itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu banyak teman-teman, banyak banget. Apa saja? Ya banyak. Contohnya kalau kita nggak pernah melaksanakan ibadah, ya percuma. Jika kita sampai dempak bahile jeung bujur monyet, akibat kita tidak punya ilmu, itu tidak ada artinya pada Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada. Jadi kalau kita punya dasaran sedikit amal ibadah, ya kita amalin. Seperti contohnya punya ilmu sedikit kita amal, itu yang disukai Allah Subhanahu wa taala. Kalau punya rezeki, sedekah ke tetangga, ke anak yatim piatu, ke orang tua, terutama ke orang tua. Dan kita doakan orang tua kita menjadi orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai memikirkan diri sendiri, perut sendiri, tapi tetangganya dan orang tua kita enggak diperdulikan. Ya. Jadi kehidupan itu harus dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Ingat pesan saya. Jangan pernah bersombong. Ya Allah Akbar ya Karim. Jadi kehidupan itu sangat luar biasa ya. Jadi apa? Jadi kehidupan kalau tanpa ibadah susah teman-teman. Emang susah. Susah banget ya. Yaitu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah para jamaah sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maupun teman-teman belakang juga banyak tuh di luar sana. Alhamdulillah, kalau kita nggak didasari dengan iman susah. Yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala banyak, seperti zina, minum alkohol, minum whisky, sembarang diminum. Seperti ngomongin orang itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Si anu jelek, nggak boleh. Itu haram. Itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti ada kolam ikan di tetangga, dipancing kolamnya, dihabiskin. Hampir waktunya panen, tukang kolam bingung akhirnya kemana ikan itu. Mana kok ikan saya gak ada? Itu. Yang enak tetangga, malah yang gak enak juga tetangga. Makanya dari itu banyak yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, menjauhi dari kebaikan, itu dilarang oleh Subhanahu wa taala. Menjauhi dari kebaikan itu gak boleh, harus didekati. Seperti sholat, zakat, puasa itu kebaikan, tapi yang dilarang oleh Subhanahu wa taala, jinah mata, jinah hidung, telinga, bibir, semua itu kalau kita didasari dengan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tidak ada artinya pada Allah Subhanahu wa taala.
yaitu satu tadi imtisalumillah wastinabu nawahi, melaksanakan perintah Allah menjauhi larangan Allah. Nah, terus yang kedua, al-haya'u minallah, al-haya'u minan nas, al-haya'u min nafsi. Jadi yang kedua itu malu. Malu itu terbagi 3. Jadi malu terhadap Allah, malu terhadap manusia, malu terhadap diri. Jadi malu terhadap Allah itu contohnya seperti al-haya'u minallah. Contohnya apa? Yaitu kalau kita disuruh adzan. Hei adzan, saya gak mau adzan. Kenapa? Saya gak bisa. Padahal bisa. Karena dia malu. Itu gak boleh. Banyak contoh-contohnya lain. Yang kedua, yaitu al-haya'u min nafsi, malu terhadap diri, seperti contohnya kita malu terhadap diri kita sendiri. Ya Allah, saya gak bisa melaksanakan sholat. Ya Allah, saya gak bisa melaksanakan ibadah tentang zikir apa sembarang. Itu malu terhadap Allah. Kita diciptakan ke dunia ini untuk apa? Untuk beribadah, untuk senantiasa dekat sama Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa mentafakurkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi nomor 2 malu. Nomor 2 itu malu terhadap diri, yaitu al-haya'u min nafsi. Sekarang al-haya'u minan nas, malu terhadap manusia. Malu terhadap manusia itu banyak. Jadi malu terhadap manusia, kita pas mau diuji Allah Subhanahu wa taala, seperti contohnya malu terhadap manusia. Kita mau sholat, malu terhadap manusia, enggak boleh. Dilarang oleh Subhanahu wa taala. Jadi kalau bisa itu jangan kita malu terhadap manusia, malu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yaitu malu terbagi 3 tadi, nomor 2. Sekarang nomor 4, yaitu syukur. Syukur di dalam Al-Quran mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, la in syakaratum wa la zidannakum wa la in kafartum inna adzabil lasyadid. Kalau kamu kufur kepada nikmat kami maka akan memberikan itu nikmat. Tapi kalau kamu syukur kepada nikmat kami, maka kami akan, kalau kamu kufur kepada nikmat kami, maka kami akan apa? Akan dikasih siksa yang pedih, yaitu siksa yang puhana. Apa tadi? La in sakartum wa la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil lasyadid. Kalau kamu syukur kepada nikmat kami, maka kami akan menambah itu nikmat. Kalau kamu kufur kepada nikmat kami, maka kami akan memberi siksa yang pedih, siksa yang puhara, siksa yang tidak tara. Makanya kita harus bersyukur kepada nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, maupun kecil maupun besar banget, itu hanyalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Syukuri apa yang ada. Syukuri apa yang ada. Ya gitu. Hidup adalah anugerah. Jadi syukuri apa yang ada. Kan la in syakartum ala azidannakum innaka minal sadid. Nah, gitu kan. Jadi kalau kita punya apapun, punya harta sedikit, punya harta banyak, syukuri. Dan jangan lupa kita bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bersedekah kepada anak yatim, itu tidak sama dengan kita bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu namanya syukur. Kalau kita dikasih rezeki, bilang alhamdulillah. Kalau kita dikasih sedikit juga alhamdulillah. Kalau kita lebih dikasih banyak, ya lebih alhamdulillah. Jadi kalau kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita nggak akan berkah kita. Jadi yang keempat ialah sabar. Di dalam hadis mengatakan
Innallaha ma'as sabirin. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya orang sabar itu disayang Tuhan. Jadi orang sabar itu disayang Tuhan. Banyak orang sabar, bukan sabar itu matanya lebar, bukan. Tapi orang sabar itu orang sabar nahan di dalam istiqomah di dalam Islam. Seperti contohnya kita dikasih usaha sedikit Allah Subhanahu terus dikerjakan, disabar-sabarkan. Gimana caranya agar rame? Terus kita dikasih musibah oleh Subhanahu wa taala, jangan putus asa, terus kita maju. Terus kita maju terus dan berdoa dan berikhtiar. Banyak yang kita harus sabarkan. Seperti contohnya hidup keluarga kita sangat susah, kekurangan ekonomi, kehidupan susah, sabar aja dan berikhtiar, insya Allah berbarokah. Jadi kesimpulan isi cerita ini ada 4 motif ciri iman. Yang ke-1 adalah takwa, yaitu imtisalu amrillah wa istinabu nawahi. Yang kedua yaitu malu terbagi 3, yaitu malu al-haya'u minallah, al-haya'u minan nas, al-haya'u min nafsi. Yang ketiga yaitu syukur, yaitu syukur terhadap Allah. Di dalam Al-Quran mengatakan imtisalu amrillah wa istinabu nawahi. Imtisalu amrillah wa istinabu nawahi, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan Allah. Yang keempat yaitu sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya orang sabar itu disayang Tuhan. Mudah-mudahan ilmu dari saya bermanfaat para jamaah sekalian, dan jangan lupa ilmunya dipakai, jangan cuma cukup hanya iya aja pas pintu keluar dari masjid kita malah lupa lagi. Jangan sampai lupa ya. Semoga bermanfaat dari saya dan semua amal ibadah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada jamaah sekalian mendapatkan barokahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi wa nil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawati wa innahu samiul alim. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alami innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Inna sami'un qaribul mujibu da'wat wa qadil hazat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Faladzikrullahi akbar. Cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat ilmu khutbah ini, dan jangan lupa di-share ke teman-teman. Video ini sangat bermanfaat bagi pemula yang belajar ilmu khutbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.